Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good students. How are you today? I hope you always feel happy and healthy. Still with me, Safitri. Okay, in this opportunity, I'd like to share the review of second semester materials. Are you ready? This is the introduction of second semester materials. There are habits and routines relate to simple present tense, degree of comparison, recount text relate to past tense, present continuous family, notice, and then the last short message. Let's move to the first explanation about habits and routine. Okay. This material relate to simple present tense. Oke, kaitannya kan apa? Yaitu habits and routines, kebiasaan dan rutinitas. Jadi salah satu fungsi dari simple present tense adalah kegiatan sehari-hari atau yang dilakukan rutin. Oke, these are some example about simple present tense. Oke. Salah satunya adalah he calls me every night. Dia menelponku setiap malam. Oke, polanya seperti ini. Ada subject, verb, diakhiri oleh SIS, and object. Oke, tidak semua simple present tense diakhiri oleh S atau IS itu tergantung dari subjeknya. Nah, subjeknya itu I, you, we, they, itu without ending S or IS. Tapi yang he, she, dan it itu pasti menggunakan S dan IS. Contohnya ini, he calls me every night. She always reads magazine every day. Oke, bisa dipahami ya? Oke, di sini ada adverb of frequency, kata keterangan, kekerapan. Nah, di sini kita menggunakan always. Ada apa aja sih adverb of frequency? Ada always, ada usually, often, sometimes, seldom, and never. Okay. Next, degree of comparison. Okay, the second material is about degree of comparison. There are 3 part of degree of comparison. Ada 3 bagian. Yang pertama itu ada positif, comparative, and superlative. Nah, di sini ada positif itu ada 2 fungsi ya. Yang pertama itu untuk menunjukkan kalimat yang tidak ada bandingannya. Walaupun ini tingkat perbandingan, tapi yang positif ini tidak ada bandingannya. My ball is big. Anton is handsome. Nah, kalau yang ini beda. I am as smart as you. Ini ada bandingannya I dan you, tapi tingkatannya setara. I am as smart as you. Saya sama pintarnya dengan kamu. Nah, ini yang positif ya. Sekarang komparatif. What is komparatif? Komparatif adalah tingkat perbandingan yang membandingkan 2 objek. Ada my ball and her ball. Kita lihat di sini. Cirinya apa? Ciri dari komparatif selain membandingkan 2 objek, yaitu ada yang diakhiri oleh IR dan ada kata than untuk yang 1 syllable. Untuk yang 2 syllable itu ada kata more. 2 syllables itu adalah 2 suku kata. Big itu 1 suku kata, 1 syllable. Handsome itu 2 syllables. Ya, cirinya apa tadi? Cirinya adalah akhiran IR dan than atau more dan than. Oke, selanjutnya adalah superlatif. Superlatif ini maknanya paling atau ter. My ball is biggest of all. Anton is the most handsome in the class. Nah, ada kata the biggest berarti paling besar. Most handsome, paling ganteng. Oke, selain yang tadi regular adjective, big, bigger, biggest, more handsome, most handsome. Nah, di sini ada juga irregular adjective. Ada good, better, the best, bad, worst, the worst, many, more, and most. That's degree of comparison. Selanjutnya yaitu recount text atau past experience. Yang namanya past experience berarti
lampau, yang sudah terjadi. Nah, di sini ada genre-nya ya. Ada purpose-nya, ada general structure-nya, dan ada language features-nya. Oke, kita lihat di sini ada contohnya trip to Borobudur Temple. Nah, di sini orientation-nya, pembukaannya last week I spent my holiday and went to Borobudur Temple. Nah, di sini kita lihat ya, ada language features-nya itu menggunakan past tense, jelas karena past experience pasti menggunakan past tense. Ada spent, ada went. Nah, dan ada saw, melihat, ada was. Nah, di sini katanya menjawab word which tell us about where-nya di mana, Borobudur Temple, when-nya kapan, last week, dan lain-lain. Nah, ini tentang past experience atau recount text. Purpose-nya apa? Untuk menceritakan ulang cerita atau pengalaman. Oke, next. Nah, past tense ya, polanya yang barusan. Polanya itu ada subject, ada verb to, dan ada object. Subject, verb to, visited, won. Ada yang regular dan ada yang irregular. Oke. Selanjutnya yaitu present continuous family. Masih ingat pembahasan tentang present continuous family? Apa itu present continuous family? Yaitu keterangan waktu yang menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi pada saat si pembicara bicara ya, pada saat si speaker berbicara, itu adalah present continuous family. Oke, ada apa aja dalam present continuous family? Di sini ada subject dan ada to be atau auxiliary verb, ada verbnya ditambah ing atau ing. Nah, kita bisa lihat contohnya, contoh kalimatnya. I am singing. I am singing itu terdiri dari apa aja sih? Ada I, ada am, ada verbnya sing, dan ada ing, ing. Terus he itu, nah subjek he, to be-nya apa? Is. Verbnya sing ditambahkan ing. Ini harus paket lengkap ya. Ada subjek, ada auxiliary verb atau to be, ada verb, dan ada ing. Jangan sampai ada yang tertinggal. Next, yaitu notice. What is notice? Notice adalah teks atau gambar atau tanda yang menunjukkan bahwa orang-orang itu harus melakukan atau tidak harus melakukan. Nah, dibedakannya oleh 3 warna ya. Yang pertama itu ada red, itu untuk yang prohibition atau larangan. Blue itu untuk mandatory atau keharusan atau yang harus dilakukan. Yellow itu untuk warning, perhatian, hati-hati. Oke, that's about notice. Nah, the last is short message. What is short message? Is a written message given to somebody by texting or writing on a note. Bisa juga di handphone ya kalau short message pesannya. Oke, di sini kita bahas structure of short message-nya. Ada receiver-nya, ini Sinta sebagai penerima. Ada kontennya, ya ini ya, please meet me in the canteen at the first break. I'll tell you a secret. And sendernya itu Rama. That's structure of short message. Okay, the last is reflection. Reflection, what did you get from the explanation before? Apa yang kalian dapatkan dari penjelasan sebelumnya, materi-materi sebelumnya yang barusan Miss jelaskan. What is the most interesting material? Apa sih materi yang sangat menarik di semester 2 ini? Boleh kalian tulis di buku atau di kertas. You capture it and send it to Google Classroom. Thank you for your nice attention. If you have any question, you can text me on WhatsApp. See you later. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.